yang saya takdimi, yang saya muliakan segenap pengurus Yayasan Pendidikan Islam Abdullah, khususnya Ketua Yayasan Haji Muhammad Husni Abdullah serta jajaran pimpinan SMP SA yang kami hormati, serta staf dan dewan guru, beserta raker staf SMA SA yang kami banggakan. Pertama-tama secara pribadi saya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini saya dan seluruh dewan guru, staf SMA SA, kita semua masih diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini kita bisa menjalankan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu beraktivitas sebagaimana biasa. Khususnya pagi hari ini kita bisa berkumpul di sekolah kita yang tercinta SMP SMA SA ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sedikit pun, dalam acara rapat kerja program kerja tahun 2021-2022 yang kali ini teman-teman membahas temanya adalah review. Mohon maaf itu salah cetak, mestinya E dengan di I. Review kurikulum 2013 dan implementasi Merdeka Belajar. Tentu ini kalau kita maknai sebagai tulisan biasa, maka ya kita bisa membacanya dengan baik. Tapi kalau kita maknai substansi dari yang menjadi tema hari ini, tentu banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan berkaitan dengan kurikulum 2013, khususnya dalam kondisi pandemi COVID ini, dan implementasi Merdeka Belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, saya menyampaikan beberapa hal ini sambil menunggu Pak Rusli yang masih di bawah, menunggu Pak Kacap yang jadwalnya memang Pak Kacap jam 9 baru bisa hadir. Ini jam 9.14 sudah. Maka kalau kita nunggu, saya ngomong ke Pak Rusli, kalau saya nunggu Pak Kacap nanti buatnya terlalu lama, biar saya sambutkan dulu sambil nunggu beliau datang. Nanti langsung on time, langsung Pak Kacap buka acara, kemudian panjenengan langsung masih materi awal, daripada nanti saya masih nunggu sambutan dan lain sebagainya, tambah terlalu lama. Baik, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai pimpinan SMA. Pertama, kita syukuri, kita selalu bersyukur, saya dan panjenengan ini harus bersyukur. Kalau sekolah yang lain susah mencari murid karena barokahnya pendiri muassis Muhammadul Anwar Ki Abdullah beserta keluarga Bani Abdullah, karena barokahnya beliau, karomahnya beliau ini, sehingga kita di SMP SMA tidak susah-susah mencari murid seperti di desa sampai masih sepeda satu, masih hadiah-hadiah. Ini harus kita syukuri. Tentu syukur kita ini yang kita buktikan dengan kinerja, bukan kerja tapi kinerja. Kinerja kita sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, yang pada intinya saya dan sampean semua ini tupoksinya adalah tupoksi pokoknya, substansinya adalah sebagai pendidik, murabbi.
sehingga ini harus kita pahami terus menerus sebagai rasa syukur kita yang kita mari ngabdi. Kita niatkan dua, satu ngabdi di pondok pesantren ini mengolah oleh barokahnya pendiri pondok pesantren Maulana Margi Abdullah dan beserta para kiai masyayikh yang ada di Yayasan Pendidikan Islam Abdullah ini. Kalau sampai niatkan untuk nyari sertifikasi mungkin dapat, tetapi barokahnya yang kurang. Harus kita pahami. Jadi tidak hanya sekedar ngajar sesuai dengan RPP dan lain sebagainya, tetapi kita mengabdi. Ada satu pengabdian, kemudian pada sisi lain profesionalisme. Ini yang kita pahami dari filosofi pendidikan itu. Satu pengabdian, nomor dua adalah profesional sesuai dengan tugas kita masing-masing. Tentu saya juga banyak kekurangan, maka sebagai pimpinan saya berusaha melayani dan bekerja sesuai dengan tupoksi saya. Tentu tupoksi ini tidak semata-mata tupoksi pokok, tetapi mencakup keseluruhannya. Hal-hal yang mungkin saya bisa kerjakan maka saya kerjakan. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, ini tetap harus kita camkan dalam diri kita agar kita tidak hanya sekedar ngajar, ngabsen, pulang ngajar, tetapi memantau, membimbing anak-anak kita. Sekali lagi di pondok ini atau substansi kita di SMP SMA ini saya pikir adalah tarbiyah, mendidik secara zahir dan batin. Maka tentu banyak kekurangan. Kalau mungkin secara kognitif mungkin selesai kita, tetapi membentuk karakter anak-anak agar mandiri, agar jujur, kemudian tanggung jawab, ini yang sampai saat ini kayaknya belum bisa kita realisasikan. Ini kritik kita masing-masing. Saya juga mendengar, saya melihat masih ada beberapa, atau mungkin saya katakan ini mumpung di internal kita, tidak saya sampaikan di luar. Meskipun ada yang gabung di sini seperti Bu Nurus dari SMP Plus, SMA Plus, Bu Suci, tapi ini saya anggap satu keluarga, karena teratai sama Pangarangan ini sudah cangkokan, sudah disetek, sudah cangkokan. Oleh karenanya maka sekali lagi jangan hanya sekedar mengajar, tanamkan ke anak-anak tanggung jawab anak-anak itu ya, kebersihan kelas, merapikan kelas, itu belum terlaksana dengan baik, khususnya di putra. Kesadaran ini belum tertanam. Nomor dua, khususnya guru-guru saya dan tendik, ini belum tertanam tanggung jawab pada lingkungan sekolah. Misal kebersihan ini bukan tugas pokoknya Ari, mungkin secara job ya, Ari dan Muslim secara job ya, tapi tanggung jawab kebersihan lingkungan di tempat kerja sampean semua ini, itu tanggung jawab sampean. Merapikan meja itu, saya bukan tidak menilai, tetapi hampir tiap hari kan saya pulang jam 2, terakhir mesti sama suruh atau sama peluru. Itu saya lihat mejanya siapa, yang tempat kerja siapa yang tidak rapi, kotor sampai berdebu. Ya kalau itu kita pasrahkan ke hari semua sama Muslim ya bisa sakit tengah. Terus kebersihan di lingkungan kerja, meja itu, kerapian itu dibersihkan sendiri saja, bersihkan sendiri. Nomor 3, saya lihat panjenengan belum ada sensitivitas, kepekaan terhadap lingkungan, baik lingkungan sekolah dan warga sekolah, khususnya kepada anak-anak.
Jadi anak-anak ini harus kita telaten kepada sensitivitas atau kepekaan terhadap lingkungan, yaitu kebersihan. Kebersihan di mana saya pikir kita kan setengah hari kita hidup di sekolah ini anggap rumah sendiri. Maka kalau rumah kita ini bersih, rapi, bagus, nyaman, itu insya Allah enak kita kerja. Ini kan sudah kita mulai rintis, di sekolah sudah bersih, anak-anak coba dipahamkan dengan itu. Tentu dimulai dengan Bapak Ibu guru sendiri harus juga bersih, nyapu, ya tidak apa-apa, sampai nyapu sendiri bersih-bersih tidak apa-apa. Kalau tidak seperti itu, tidak bisa. Sampai minum kopi di sini, minum kopinya di lab, tidak dikembalikan gelasnya. Nah ini menguji internal, saya ngomong apa adanya saja. Jadi bukan tugasnya Ari dan Muslim. Jadi habis ngopi, habis itu buat dikembalikan, buat syukur-syukur dicuci. Karena ini rumah kita hidup setengah hari di sekolah. Maka kebersihan lingkungan, kepekaan kita terhadap kebersihan ini juga harus kita lakukan. Terutama toilet dan lain sebagainya. Ini belum. Ini kita mulai dari hal-hal yang kecil-kecil seperti ini. Sehingga kalau ini tertanam pada diri kita, maka kita bisa menularkan virus baik ini kepada peserta didik kita. Sementara anak laki-laki kan begitu. Ini OSIS saja yang mestinya tugasnya tiap hari harus membersihkan, tidak datang kalau tidak dipanggil. Ya ini yang masih menjadi PR kita semua. Bagaimana menyadarkan tanggung jawab kebersihan di lingkungan sekolah ini. Sekali lagi, jadi sampai bukan datang kemudian ngajar, ngabsen, pulang enggak. Coba dilihat di lingkungannya bersih apa enggak. Ketika di kelas belum rapi apa enggak. Itu bagi saya penting sekali karena menanamkan itu lama. Kalau mencetak anak sudah pintar mungkin tidak usah guru, selesai. Karena sudah ada Android, dia sampai buka di ruang guru, di aplikasi ruang guru itu tidak usah guru itu, hanya butuh pembimbing. Tidak butuh guru kalau melihat kognitif, tidak butuh guru. Tetapi karena kita tarbiyah, maka yang kita bidik dua aspek, yaitu dhahiran wa batinan, itu pembiasaan dari pembiasaan seperti itu. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kemudian syukur alhamdulillah secara kuantitatif kita SMA hari ini murid baru sekitar 172, yang keluar kemarin 130 atau 129. Sekarang kalau kita hitung angka kasarnya ya 17 rombel, berarti ada peningkatan. Itu kita syukuri, bukan jeripaya kita ini. Ini sekali lagi barokah pengasuh ini. Orang kesini bukan karena saya, bukan karena pondok di sana saja ada suruh di sana. Enggak, karena ada pengasuh, karena ada para kiai, ada mahasiswa, ada para pengasuh di pondok-pondok pesantren yang ada di sini. Terutama barokahnya Kiai Abdullah, ini harus kita sadari. Sekali lagi itu harus kita tanamkan niat aladen di sini. Mengenai ada kue besar nanti yang kita bagi bareng-bareng. Tapi jangan minta kue dulu kalau belum selesai itu semua tugas-tugas kita mendidik. Dan jangan lihat nominal. Kalau sampai lihat nominal tetap kalah sama Pak Imam tentang kayu saya. Karena sehari 100 sampai 125. Itu kalau 1 bulan kan sudah 3 juta lebih. Sampai 1 bulan kan saya sampai kan cuma tidak sampai 2 juta. Itu kalau sertifikasi pun kalau lancar. Iya. Kalau dari yayasan cuma berapa kan? Ya, tapi kita syukuri. Niat kita bukan itu, tapi nyari barokahnya pesantren ini, pendiri pondok pesantren ini yang niat alatin. Baik pola ditindak foto kita juga dilatih oleh orang. Itu yang harus kita tanamkan sehingga kita tidak bekerja pada realnya atau jadi pada tugas wajibnya, sunnahnya harus kita lakukan.
Sesungguhnya itu tugas kita semua. Kalau kita lihat di buku-buku atau kitab-kitab filsafat pendidikan itu, tugas guru setidaknya ada 12 sampai 14 tugas guru itu. Evaluator, korektor, kemudian pembimbing, terus dan lain sebagainya. Ada 12 ingat saya itu di buku filsafat pendidikan Islam. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, kemarin sudah saya sampaikan di awal pra itu, hari ini mungkin kita sepakati, nanti saya minta waktu Pak Rusli biar tidak terlalu lama, dan secara formal Pak Rusli biar tidak terlalu lama, kita sampai dengan Pak Rusli, kita mereview visi misi. Karena memang visi misi mulai dulu saya katakan 3 tahun sesuai dengan jabatan kepala sekolah harus direvisi, karena perkembangan zaman juga demikian. Harus kita review. Mari kita review. Itu bukan tugas kepala membuat visi misi, kita bukan bareng, karena sekolah ini bukan sekolahnya kepala sekolah, tapi milik kita bersama. Maka visi misi itu harus diketahui bersama, dibuat bersama, sama komite, yayasan, warga sekolah, dan semuanya, dan harus diketahui. Maka nanti kita review, agak siap kita review visi misi. Itu kira-kira sudah dibuat kemarin? Insya Allah belum. Insya Allah. Ada beberapa. Nah, ini bukan tugas tim, bukan tugas kurikulum buat visi misi, bukan tugas kita bersama. Disesuaikan dengan kearifan lokal kita, mereview bareng nanti, buat usulan-usulan, kemudian dipresentasikan di kelompok nanti apa visi misi SMA 2020 sampai 2023 ini. Ini persiapan kita untuk akreditasi pada bulan Oktober. Baik, monggo itu sambil diangen-angen, kira-kira visi misinya apa sambil dicatat itu, yang SMA itu dicatat, punya sumbang siapa, visinya apa, misinya apa, tujuannya apa, dan moto. 4 tugasnya: visi, misi, tujuan, moto. Insya Allah di akhir dapat visi. Kalau sudah 4 selesai, kalau 4 selesai akan dapat visi. Cuma diselesaikan dengan baik itu. Ini saya mohon untuk dirembuk bersama. Ini sambil nunggu Pak Rusli saja, sambil nunggu Pak Hajar ini. Kemudian juga saya umumkan sebagai pemberitahuan hasil rapat yayasan dan pengelola dan pengasuh kemarin, kita tetap melaksanakan KBM secara PTM semi, karena tidak mungkin PTM full karena kondisi. Kemudian 3 zona khususnya putri tetap dibagi 3 tempat: Matolil Anwar Putri Kepanjin, kemudian Matolil Anwar Barat, kemudian Darul Rahman, sehingga seling-seling. Mungkin sekarang tatap muka, besoknya ngasih tugas biar tepat. Sekali lagi kasih mapel yang enak, artinya kasih pengantar yang enak, tidak menegakkan ke anak-anak. Kasih wawasan lebih, tidak terpaku kepada di LKS ataupun di buku paket. Ini pengalaman HPPKS. Ya, BPKS itu kan ternyata soal-soalnya PAI yang saya lihat itu sudah masuk soal-soal anak-anak kuliah. Ya, BPKS kemarin tentang tokoh-tokoh itu, tokoh-tokoh siapa pencetus itu, wali songo dan lain sebagainya. Ya, BPKS kemarin saya pantau soal-soal itu sudah standar S1 sudah standarnya. Ya, makanya saya harap nanti yang guru-guru juga begitu, ngasih wawasan lebih terhadap siswa-siswa. Jangan saklek di buku itu. Kalau sampai saklek di buku itu ya kurang. Informasi yang didapat anak-anak kurang. Kenapa kurang? Karena tidak ada penunjang lain. Satu, penunjang perpus kita belum ada, baik putra maupun putri belum tertata rapi.
itu belum bisa diakses dan dinikmati oleh siswa-siswi atau santri atau yang luar Darul Rahman dan lain sebagainya. Nomor dua, karena tidak ada akses internet di pondok, sehingga kalau kita banding dengan sekolah luar itu anak-anak bisa mengakses informasi melalui Android, sehingga umpamanya dikasih gurunya informasi di sekolah itu A, dia bisa cari tambahan lain. Kalau di sini kan tidak bisa. Di satu-satunya memang perpus. Ya semoga kita bisa membuat perpus yang representatif. Mestinya juga ditunjang oleh perpus-perpus yang ada di pondok pesantren yang representatif, sehingga itu menambah wawasan dan wawasan peserta didik kita. Untuk yang putra tetap sentral. Mungkin nanti kita sepakati apa sekolahnya ini pakai sarung, putra ini pakai sarung tapi baju putih atau pakai celana. Karena beberapa anak-anak ketika saya tanyakan untuk pakai sarung, nyaman pakai celana. Nanti kita buat keputusan, sudah pakai sarung saja, yang pokok baju putih gitu saja. Asalkan rapi, tidak boleh pakai kaos, intinya seperti itu. Kemudian hasil keputusan kemarin juga bahwa untuk vaksinasi siswa ini seluruh pengasuh sepakat tidak mewajibkan anak-anak vaksin, tidak mewajibkan. Andai kata datang atau bagaimana, tapi kami sudah laporan ke Pak Kasih, Pak Untung, bahwa di SA hasil rapat gabungan antara pengelola sekolah SMP SMA kemudian pengasuh dan yayasan tidak mewajibkan santri vaksin, karena itu hak daripada wali murid atau wali santri. Kita tidak berani, karena kalau ada hal-hal di luar yang tidak kita inginkan, maka yang bertanggung jawab siapa kan kita tidak tahu nanti. Maka tidak diwajibkan untuk vaksin. Bahasa lainnya ditiadakan khusus SMP, SMA, SMA. Meskipun bulan Agustus ini di Jawa Timur akan diadakan vaksin yang dipusatkan di SMK Kaliangat, 1000 vaksin, 1000 siswa itu nanti, 1000 siswa itu. Tidak tahu itu nanti nyasarnya kemana, tapi yang jelas saya sudah laporan untuk YSA tidak diwajibkan vaksin, gitu. Kemudian guru-guru yang belum vaksin silakan untuk vaksin. Yang belum, kemarin Bu Wina belum ya, Bu Wina belum, Bu Johar sudah 3 kali, 2 kali, 4 kali. Bu Suci sudah belum ya? Belum juga. Yang belum berarti Bu Wina, Bu Suci, terus siapa? Oh, Bu Ana ya. Ya Bu Ana, sampai sekarang belum ya? Bu Ana belum. Ya secepatnya untuk kalau bisa divaksin segera vaksin. Kalau dinyatakan oleh pihak terkait tidak bisa divaksin karena masih hamil atau menyusui dan lain sebagainya, ya silakan saja, pokok imunnya dijaga. Karena yang menjadi rentan ini yang harus kita khawatirkan adalah diri kita. Karena yang sering keluar keluyuran adalah guru. Kalau santri kan ada di asramanya masing-masing, di pondoknya masing-masing, tidak kemana-mana. Selanjutnya informasi adalah bahwa sekolah ini KBM akan dilaksanakan secara formal hari Senin tanggal 2 Agustus. Kita mulai dengan upacara, khususnya pemberitahuan dulu, sosialisasi ke anak-anak. Tapi jadwal insya Allah hari ini atau paling akhir minggu sudah akan diluncurkan di pondok-pondok dan dewan guru semuanya, dan di pemberitahuan kepada seluruh pondok. Kemudian tentang wali kelas ini kalau kelas 11-12 fix ya, tidak ada perubahan, karena yang kelas 12 itu ngikuti yang dari kelas 11,
yang kelas 11 mengikuti yang dari kelas 10. Yang kelas 10 ini masih kita rembukan itu kelas 10, cuman draftnya sudah ada. Kelas 10 draftnya sudah ada, sehingga nanti kita bisa rembuk. Dan tentu ada nuansa baru atau ada kurikulum atau tambahan mapel. Nah, kalau di SMA akan saya tambah di Aswaja itu langsung sifatnya masuk kelas, tapi semester 1 ini masih sentral di 3 tempat, tidak bisa masuk kelas. Nanti kalau normal semester 2 Aswaja itu sudah masuk kelas, porsinya 1 sampai 2 jam. Dan saya umumkan lagi bahwa untuk efisiensi dan lain sebagainya, karena di Putra ini belum ada guru spesialisasi seni budaya dan PKWU. Yang ada di Putri SMA, yaitu Bu Wulan. Maka untuk kami otak-atik kemarin, rancangan awalnya draft, nanti kita sepakati bersama di rapat besok tentunya. Seni budaya prakarya ini rencananya tidak kita masukkan jam. Tidak ada guru yang ngaput, cuman ada guru yang bertanggung jawab ngasih nilai. Karena melihat komposisinya tidak cukup kayaknya kalau dikasih semuanya, tidak cukup. Jadi di SMA insya Allah PKWU seni budaya itu PJOK, TIK Putri, PJOK Putri ini tidak ada. Cuman ada yang tanggung jawab. Yang tanggung jawab siapa? Sudah saya buatkan draftnya, nanti di SK-nya, nanti ngasih nilainya tiap semester. Pertengahan semester ngasih semester itu. Biar tidak operator, ini tugas nanti operator itu nunggu. Ini masa nilai PJOK atau operatornya itu tidak bisa seperti itu. Gambarannya kira-kira TIK Bu Ana yang tanggung jawab, PJOK karena yang saya lihat yang lincah ini Bu Johar, maka Bu Johar yang akan ngampu, nanti Bu Johar. Tapi tidak usah ngajar, cuma dikontrol setiap satu pertengahan semester LKS anak-anak itu ada isinya apa enggak begitu. Dia ada nilainya. Tidak usah ngajar. Apa ada sesuatunya? Insya Allah ada. Dan sesuatunya. Tapi per semester, bukan per bulan. Per semester. Karena memang kalau dipaksakan itu, memang itu mapel wajib. Cuma karena belum ada guru yang kompeten di situ, bukan bidangnya. Maka saya mikir kita usah dulu lah, daripada nanti mengeluarkan biaya banyak. Mending digeser ke mapel yang lain, yang itu menjadi mapel utama, kemudian ditambah jamnya seperti itu. Kalau yang biasanya seni budaya laki-laki dan prakarya itu Pak Ibnu sama Pak Hadi, insya Allah kita tiadakan juga. Cuma mengontrol sebagai pengampu saja, penanggung jawab itu saja. Jadi kayak gitu kira-kira komposisinya untuk mata pelajaran. Kita masuk jam 8, berakhir jam 10.30 tanpa istirahat. Kalau ini kesepakatan kemarin, kalau istirahat tak boleh, elah. Khususnya putra ini yang dikhawatirkan oleh putra. Makanya masuknya jam 8, 1 jamnya 30 menit. Jadi ada jeda pagi setelah dilihat, biasanya kegiatan pondok itu ada jeda sampai jam 8 itu anak-anak ya makan atau makan sarapan atau makan yang lain. Biasanya yang barat itu agak siang sarapannya, itu makanya sampai jam 10.30. Sampai jam 10.30 kita sudah bubar, sudah pulang, sudah selesai. Yang tak kalah pentingnya adalah pendataan siswa, khususnya siswa baru dan siswa kelas 12.
calon lulusan ini mulai sekarang sudah didata dan kartu siswa sudah dicetak ya seluruhnya. Belum. Tapi sudah dibuat. Sudah dibuat, tinggal nyetak ya, tinggal cari siapa yang bisa nyetak untuk kartu siswa sendiri. Akan disimpan di sekolah itu, tidak dibagikan ke anak-anak kecuali kalau keluar baru dibagikan kalau dibutuhkan. Karena di pondok sudah ada kartu santri sudah. Ini hanya untuk kepentingan sekolah, ketika keluar, ketika ada pemberkasan dan lain sebagainya, kartu siswa. Baik, Bapak Ibu guru, sambil menunggu Pak Rusli ini sudah hampir 1 jam ini, jam 8 ini. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Ini antum belajar sambutan sekaligus ya diskusi lah. Moga kalau ada yang ditanyakan sambil nunggu Pak Kacap ini, karena kalau Pak Rusli mulai tadi pagi sudah datang. Pak Rusli tidak berani karena belum ada Pak Kacap. Pak Kacap di Makabi letter. Nah ini hebatnya Kacap semua ini. Jadi Makabi dia ternyata. Gantinya Cimasturi Makabi ini. Pelunyu itu. Maka ada yang didiskusikan apa mungkin tambahan dari ada waktu monggo dari SMP. Monggo kalau ada yang perlu disampaikan. Hari ini kita bareng, besok kita pecah karena besok diskusinya program kerja yang ada berapa ya 8 standar itu yang kita ini. SMA plus kan sudah ya. Oh iya sampai SMP ya? Oh iya tak pikir PAUD lupa ya. Ya Bu Suci yang SMA ya. Baik, monggo ada yang disampaikan. Sudah. Oh, alhamdulillah. Pak Kacap sudah datang. Monggo Bapak Ibu guru yang bangku depan ini untuk ditempati dulu. Yang sertifikasi di depan. Tadi Pak Ibnu. Lah kok manuk melolo di elang-elang melolo. Halo. Halo. Ibnu, ya ada Ibnu. Ayo. Oke, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu guru, saya teruskan sambutan saya. Mohon maaf Pak Cik, tadi saya sambutan dulu biar sampai nunggu panjenengan biar langsung pas tadi. Kira-kira itu tadi yang perlu saya sampaikan. Ada beberapa hal dan yang harus digarisbawahi oleh Bapak Ibu guru dan kita semua agar tahun 2021-2022 ini kinerja kita lebih maksimal sesuai dengan tupoksi kita. Yang wajib kita kerjakan, yang sunnah-sunnah juga kita kerjakan dengan baik.
tadi tidak hanya sekedar yang wajib saja, tetapi yang sunnah juga kita kerjakan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Juga saya sampaikan selamat datang Bapak Kacap, kemudian Bapak Pembina Pak Rusli di SMP SMA Yasa ini. Atas nama pimpinan SMA, sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih atas partisipasi semuanya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Cabang Dinas Kabupaten Sumeneb sekaligus membuka acara rapat kerja tahun pelajaran 2021-22 kepada yang terhormat Bapak Haji Samsul Arifin SPD MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA YSA Sumeneb, yang saya hormati Bapak Koordinator Pengawas Bapak Rusli MPD, yang saya hormati seluruh wakil kepala sekolah SMA YSA Sumeneb, wabil khusus pengurus yayasan atau pengurus komite, yang saya hormati pula Bapak Ibu seluruh dewan guru, seluruh ustadz-ustadzah di lingkungan SMA YSA Sumeneb. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan munajat untuk selalu mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, lebih-lebih nikmat sehat, nikmat sempat. Bapak Ibu sekalian, para ustadz, ustadzah bisa hadir di sini dalam rangka rapat kerja review kurikulum yang insya Allah nikmat ini tidak semua orang menikmati. Ada tetangga saya 2 hari masih sehat, pagi-pagi diumumkan innalillah. Ada teman saya hanya sakitnya 4 hari, dibawa ke rumah sakit langsung innalillah. Begitu cepatnya beliau-beliau itu menghadap kepada Allah. Untuk itu nikmat sehat ini ayo kita syukuri supaya dengan bersyukur nikmat Allah yang lain akan bertambah kepada kita. Amin. Salawat dan salam terperjuangkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya 3 kali mengantarkan Allahumma shalli ala Muhammad. Ini harus selalu kita ucapkan secara lisan, dijelaskan secara hati, dimantapkan secara jiwa, dan insya Allah besok dalam mahsyar kita akan mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya minta maaf karena saya harus masih ngantar ponaan akad nikah
di Desa Pore, Kecamatan Lentang. Dan baru pulang tadi jam 8.10 menit. Jam 9.10 menit. Nah, sudah ditelepon sama Pak Safiuddin, siap Pak Safiuddin tapi terlambat. Tapi tidak apa-apa, lebih baik terlambat daripada sama sekali. Better of late than never, katanya orang Arabnya. Dan permohonan maaf ini karena sama-sama wajibnya Pak. Saya juga baru pertama ketemu dengan Bapak Ibu, para Ustadzah di forum resmi seperti ini di SMA Yasa. Kalau Pak Rusli mungkin sebagai kepala pengawas pembina sudah lebih sering daripada saya pribadi. Sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan saya pribadi Bapak Ibu. Dan sebetulnya jam 10 saya juga sudah ditunggu teman-teman musyawarah kerja kepala sekolah. Gilirannya SMK Negeri 1 Arjasa. Cuma ditaruh di daratan Pak, tidak di kepulauan. Biasanya gilirannya ke sekolah-sekolah. Jadi tidak apa-apa, biar beliau juga nunggu itu. Karena sangat urgen hubungannya dengan vaksinasi, hubungannya juga dengan launching Ibu Gubernur melakukan vaksinasi untuk seluruh sekolah di Jawa Timur. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, Sumeneb sudah memulai vaksinasi untuk jenjang SMA, SMK, PKPLK. Dan ini sifatnya wajib. Nah, tidak ada tawaran itu. Saya sudah nawar, tidak boleh ditawar. Kenapa? Karena gurunya, TU-nya sudah divaksinasi. Sekarang giliran siswanya. Tidak tahu kalau di sini apakah sudah divaksin atau tidak. Yang jelas vaksin itu menimbulkan herd immunity, kekebalan pada tubuh. Bukan untuk senjata kimia kita masih seolah-olah divaksin dan teracuni bisa-bisa mati sebelum ajal. Itu kan berita-berita hoax. Berarti 54 juta lebih rakyat Indonesia yang sudah divaksin, berarti sudah mati itu Pak. Saya sudah diskusi, ya pernah ketemu dengan Dr. Daeng M. Fakih, itu ketua ID pusat, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Beliau orang Pamekasan, teman aktivis saya waktu di kampus dulu. Dia kuliah di kedokteran Brawijaya, saya harus kuliah di luar negeri itu, di Malang. Jadi tidak ada istilah vaksin itu membunuh orang. Justru yang tidak vaksin itu kekebalannya akan berkurang. Jangan percaya sama hoax Pak. Ya, memang kebaikan sedikit, apalagi banyak, kalah sama kejahatan yang sangat sedikit gitu. Ada peribahasa juga, susu sebelanga itu bisa rusak karena nila setitik kan ya. Nila setitik bisa merusak susu sebelanga. Jadi kebaikan yang sangat banyak pas saya beri isu sakoni negatif mudah semua itu. Nah, ayo Bapak Ibu semangat, yakin bahwa dengan vaksinasi itu pasti tubuh ini kembali. Masa rakyat Indonesia memakai kopi Pak? Vaksin. Nah rencananya saya akan rapat dengan teman-teman kepala sekolah tanggal 4 Agustus, Ibu Gubernur secara serentak melonsing vaksinasi di 38 kabupaten kota di seluruh Jawa Timur. Untuk Sumeneb, saya pilih SMA Negeri 1 Kalearan karena permintaan Ibu Gubernur yang siswanya 1000. Saya gabung dengan siswa SMK atau sekolah terdekat lainnya nanti. Dan sudah disiapkan bantuan vaksin 1000 vaksin dari Ibu Gubernur ke pemerintah kabupaten kota melalui Forkopimda Kabupaten Sumeneb. Nah, insya Allah ISA nanti dapat giliran juga, tidak tahu kapan jadwalnya. Tidak usah takut Pak, saya sudah 2 kali malah tubuh saya naik 2 kilo Pak. Tunjungakan Pak. Istri saya juga begitu. Saat kalau divaksin, kalau disuntik itu paling takut. Sampai stres. Begitu divaksin 2 kali malah ingin makan terus katanya. Nanti bisa-bisa gemuk. Tidak apa-apa daripada kurus. Mau terserang penyakit lebih baik gemuk tapi tahan penyakit. Untuk teman-teman kantor alhamdulillah sudah selesai semua. Itu nanti stressing rapat kami dengan
MKS di samping kebijakan lain tentang pendidikan di Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang di masa pandemi COVID-19 ini seolah-olah pembelajaran di sekolah masih belum lancar dan memang tidak ada kegiatan di sekolah kecuali sekolah yang berbasis pondok atau yang boarding school seperti YASA. Alhamdulillah tidak dilarang oleh pemerintah. Ning takom ngen pemerintah ngapon duwe. Mun saka sekolah umum cewek lah, mun kapon takom. Berarti ada doa yang diterima. Untuk itu ayo kita berdoa Bapak Ibu, semoga vaksin ini tidak mencelakakan diri kita, umat manusia, umat muslim. Insya Allah tujuan mulia itu Bapak. Jangan mudah terpelintir oleh isu-isu yang negatif dan tidak bertanggung jawab. Saya justru sangat menginginkan pembelajaran tatap muka itu berlangsung Bapak Ibu. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga berani. Pemerintah yang nggak berani membuka. Tapi dengan catatan anak-anak yang diizinkan oleh orang tuanya yang mau belajar di sekolah itu yang akan kami layani dulu. Makanya anak harus divaksin biar tidak lembek tubuhnya. Tapi pemerintah merasa khawatir dan lain sebagainya. Tidak belajar di sekolah, belajar secara daring di rumah, seolah-olah anak ada sekolah. Repot Pak. Sehingga tak sekolah pasang. Enggak ada nyaman sampai produk. Ya tidak apa-apa, yang penting sekolah. Daripada sama sekali tidak sekolah. Karena cari ilmu itu ya wajib. Bahkan minal mahdi ilallah bahkan itu. Sampai meninggal dunia kita cari ilmu. Untuk itu tetap semangat ya anak-anak, walaupun Bapak Ibu misalnya mengajar di sekolah lain masih dengan menggunakan daring, tapi juga bersyukur sekolah yang berbasis pondok sudah bisa melakukan tatap muka. Tetapi saya titip wajib 5M itu dilaksanakan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, ini jaraknya berdekatan ini Pak. Ya mudah-mudahan sehat semua di sini. Jangan-jangan ada yang OTG, orang tanpa gejala. Iya, mudah-mudahan sehat semua Pak ya. Kemudian juga menghindari dari kerumunan dan mencegah mendatangi tempat-tempat untuk berkumpul. Apalagi sekarang pemerintah menerapkan PPKM. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, tapi sudah mau dilonggarkan. Ayo kita tetap berdoa kepada Allah, mudah-mudahan COVID-19 segera berakhir. Kita semua kembali kepada tugas pokok mengajar melalui tatap muka langsung. Kemudian kapan pembelajaran tatap muka dibuka? Nah, saya sering menerima WA pertanyaan dari para kepala sekolah. Sampai dengan pemerintah berani mengumumkan kapan PTM dibuka. Kalau saya pribadi kan saya sudah bilang, berani saya Pak, tapi anak harus dapat izin dari orang tua. Kita wajib menerapkan protokol kesehatan, melaksanakan 5M. Dan insya Allah Ibu Gubernur melalui Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berdoa kepada kami, setelah PPKM ini akan dibuka PTM terbatas. Kecuali di sini yang sudah tidak ada masalah, kan sudah tatap muka sini, Pak Janto. Berikutnya juga saya minta kepada Bapak Ibu, walaupun di masa pandemi COVID-19 ini, ayo tetap kita memberikan layanan secara optimal penyelenggaraan pendidikan. Jangan kendor, jangan terpengaruh karena sekolah lain lagi santai. Justru kita ayo berpacu bagaimana anak-anak itu disemangati dengan diberi bekal pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum. Lebih-lebih sekarang ini ada review kurikulum, mereview kurikulum nasional lagi. Review kurikulum nasional mau dirubah atau mau dikaji lagi nih, silakan. Yang jelas Bapak Ibu, mengajar itu wajib berlandaskan pada kurikulum yang ada. Karena di SUNAP sekarang ada 2 model penyelenggaraan kurikulum. Ada yang menggunakan kurikulum 2013, ada yang menggunakan
kurikulum sekolah penggerak. Nah, sekolah penggerak ini tidak semua Pak. Ada 8 di Kabupaten Sumeneb. Dari 157 sekolah yang ada di Sumeneb baru 8. Di antaranya ada SMA Negeri Bluto, SMA Negeri Kalengat, SMA Negeri Gapura, SMA Negeri Ambunten, SMA Muhammadiyah 1, SMA Plus Miftahul Ulum Pandian Teratai, dan SLB Cinta Ananda. Ditambah 1 SMK Negeri 1 Kalengat. Nah, ini sekolah penggerak. Untuk bisa menjadi sekolah penggerak itu diawali dari asesmen kepala sekolah, dites kepala sekolahnya Pak, dites kepala sekolahnya, akhirnya lolos dan sekolahnya ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Selama dia 3 tahun dia wajib mengimbaskan kepada sekolah lainnya, yang pada akhirnya selama 3 tahun nanti semuanya sudah menjadi sekolah penggerak. Nah, sementara YSA masih menggunakan kurikulum 2013 yang insya Allah hari ini dan seterusnya akan dilakukan review kurikulum. Dan tidak hanya wacana serta tataran teoritis Bapak. Hasil yang direview, yang ditulis Bapak Ibu itu wajib dilaksanakan Pak, diterapkan. Karena dimanapun di negara-negara maju yang namanya perangkat pembelajaran itu wajib dibuat oleh seorang guru. Bukan hanya Indonesia yang mengada-ada Bapak Ibu. Nah, perangkat pembelajaran itu sebagai acuan Bapak Ibu mengajar. Mun beda ngajaran murid sabab ya pada desa kalian tumpang Pak. Murid gak kelengahan Pak. Membahas sabab diajari sekalian. Makanya perlu diatur satu bab itu ada berapa KI, berapa KD, berapa kali pertemuan. Nah, sehingga itu yang menjadi pedoman dan harus dilaksanakan. Dan kepala sekolah wajib melakukan supervisi. Karena tugas kepala sekolah itu adalah sebagai supervisor, mensupervisi guru yang ngajar. Ya, Pak kepala sekolah dan Ustadz mode Pak, songkan kasih itu agak Pak Kuntengku Pak Bala suruh supervisi Pak Bala. Dari sisi tugas dan apa dalam rangka memastikan bahwa guru itu benar-benar melaksanakan tugas sesuai dengan tugasnya. Nah, kalau kepala sekolah kan itu kan memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, kompetensi supervisor. Tapi kalau guru ada kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, juga kompetensi sosial. Bagaimana guru yang profesional? Ya, ngajar itu harus punya perencanaan pembelajaran. Makanya momen sekarang saat yang tepat untuk melakukan review kurikulum yang nantinya dilaksanakan, diterapkan bagaimana Bapak Ibu melaksanakannya di kelas. Dan insya Allah kalau ini dilakukan pasti sekolah itu bagus. Dan yang tak kalah pentingnya Bapak Ibu harus memahami muatan isi kurikulum. Jangan mengajar mengikuti buku Pak. Kadang-kadang guru itu mengikuti buku mengajar, padahal bukunya kurang cocok dengan isi kurikulum 2013. Ya, ada apa-apa sedikit kritisi buku itu Pak. Kalau guru bisa punya 5, 6, 7 referensi, dibaca, dirangkum, nanti disampaikan kepada siswanya. Jangan monoton Pak. Ayo buka bab 1, 3.1, 3.4. Lagunya buka boleh 3.5, 3.6. Terus ini Pak, belajar teks buku. Ya jangan. Sekarang sudah eranya IT, apalagi tuntutan belajar di era Merdeka Belajar, 25% itu guru aktif, 75%-nya adalah siswa yang aktif. Jangan Bapak yang banyak aktif, tapi silahkan siswa itu dipancing dengan berbagai macam pertanyaan. Ya, temuan-temuan Bapak Ibu, beberapa referensi yang ada di buku bacaan, munculkan itu sehingga anak itu bisa berargumentasi memberikan jawaban. Sudah bukan zamannya lagi guru nulis terus di papan, tidak ada.
Nah, karena TK tak nulis makin pun Pak. Tak nulis buat ngapa lagi. Hanya ini ya. Masa guru SMA nulis menolongi Bapak? Bukan zamannya lagi Bapak Ibu. Kalau bisa buka ya situs-situs internet di luar negeri yang ada hubungannya dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Apalagi sekarang eranya era 4.0, 4.0, era teknologi canggih di bidang informasi teknologi ini sudah biasa Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita semua ini gaptek ya. Artinya tak tahu kan teknologi, jangan sampai. Ya, silakan di era IT sekarang Bapak Ibu sudah bisa mengakses materi-materi pelajaran di luar negeri. Tapi buka dulu, jangan langsung seketika. Kalau pas pada materi Cik Malarate tanya Kimore, saya tak tahu. Todus kan. Tapi kan saya terpentenak guru kok kun kecak, tak kira kalah kamu orang. Gurunya tanya Aki, gurunya tanya kakak jangan saya lain. Agar oleh jawaban banyak, guru jawab musuh guru. Itulah guru. Jadi saking pintarnya guru itu. Kemudian juga saya titip pada bulan September nanti ada asesmen nasional sebagai pengganti dari UNBK yang sempat tertunda pada bulan Mei kemarin. Asesmen nasional itu ada penilaian pada siswa, juga ada penilaian pada guru, dan ada penilaian terhadap kepala sekolah. Kepada siswa itu yaitu dinilai pada sisi literasi dan numerasi. Misalnya nanti Pak Rusdi, Bapak Koordinator Pengawas mungkin bisa sedikit menjelaskan tentang itu sesuai materi yang diminta sekarang. Jadi silakan anak-anak itu dipelajari dengan materi-materi literasi dan numerasi. Literasi apa Pak? Ya bacaan. Bacaan apa Pak? Ya bacaan-bacaan buku, bacaan-bacaan. Ya, contoh misalnya kalau diaplikasikan dalam bentuk soal, ya soalnya itu bukan lagi soal hafalan Pak, tapi soal-soal yang ada hubungannya dengan analisis, sintesis. Itu bukan lagi bentuk hafalan. Termasuk juga numerasi, hubungannya dengan angka-angka. Bagaimana anak-anak dilatih matematikanya itu secara jernih, secara detail dan sungguh-sungguh. Bahkan sudah diberi contoh tentang soal-soal yang berbasis HOTS misalnya, High Order Thinking Skill. Itu sudah akan banyak di buku-buku tentang asesmen nasional. Ya, silakan Bapak Ibu sesuai mata pelajarannya melatih siswa untuk mengerjakan soal-soal berbasis HOTS. Jadi soal-soal yang tingkat kerumitannya itu tinggi, bukan lagi soal hafalan. Contoh misalnya pohon pinang, apa warna daunnya, apa warna buahnya. Tidak lagi seperti itu Pak. Tapi bagaimana contohnya misalnya ceritakan proses fotosintesis yang terjadi di daun. Kan bagaimana kan Pak? Kita boleh tanya kibun dan daun, mau soal dan buah penang misalnya. Bagaimana itu? Jadi sangat penting untuk soal-soal analisis. Termasuk juga ada survei karakter dan survei lingkungan pembelajaran. Jadi kepala sekolahnya, gurunya juga nanti disurvei nih, dan menjadi bahan pemetaan mutu pendidikan. Tapi tidak menjadi penentu lulus atau tidak lulusnya SMA anak-anak itu. Karena ini sasarannya pada siswa kelas 11. Untuk itu, manakala daftar nama siswanya sudah keluar Pak Anto, untuk dapat pengesahan dari kami itu Pak. Biasanya pesertanya itu sekitar 45 ke 50, tergantung jumlah siswanya. Kalau siswanya sedikit per sekolah, ya bisa tidak nyampe Pak. Tapi kalau sekolah besar, ya kisaran seperti itu. Dan itu sudah ditetapkan daftar nominasi peserta asesmen nasional tiap-tiap sekolah. Dari mana penetapannya? Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang dipilih secara acak, didapodik, bukan usulan sekolah, bukan usulan guru, bukan usulan yayasan, bukan usulan kepala sekolah, tidak.
tapi itu langsung dari dapodik diambil secara acak. Nah, silakan anak-anak itu diberi pelatihan, di briefing supaya nanti hasilnya bagus semua, sehingga tidak mengecewakan terhadap untuk pendidikan di Kabupaten Sumeneb. Karena itu sebagai alat untuk pemetaan mutu pendidikan di Kabupaten Sumeneb. Saya titip kepada Bapak Ibu, anak-anak itu benar-benar disiapkan yang sudah ditetapkan dan di-drill. Dan bagi yang tidak ikut, bukan berarti dia tidak diuji, ya. Berikan kegiatan lain. Bagi yang ikut, berikan mereka pemahaman, bukan berarti dia didiskriminasi. EPLE benserobot misalnya, atau ada semacam pilih kasih, jangan sampai ada persepsi seperti itu. Anggap itu bagian pilihan yang ditunjuk langsung oleh Direktorat Pembinaan SMA. Kemudian saya titip juga kepada Bapak Ibu, terutama para kepala sekolah dan Wakasek, sekolah itu wajib membuat RKS. Nah, ini yang sering lupa, karena tiap sekolah itu harus punya rencana kerja anggaran sekolah, sehingga mau kemana program sekolah akan dibawa disesuaikan dengan anggaran yang ada. Tapi kalau pesantren itu harus kolaborasi dengan pihak yayasan. Karena ada beberapa kepala sekolah di sekolah lainnya, karena tak mesra dengan yayasan, pas pecat kepala sekolah. Pak Anto akhirnya pecat dari keluarga TV. Tapi Pak tuh ya guys, Pak Anto. Kemudian juga berikutnya, sekolah wajib membuat KTSP. Nah, ini yang sekarang akan disusun oleh Bapak Ibu semua, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan ini memang tiap tahun wajib dilakukan. Kalau saya Pak, pengalaman saya, karena saya 9 tahun pernah jadi kepala sekolah, sebelum tahun ajaran baru saat liburan itu kita lakukan review kurikulum. Begitu masuk awal tahun pelajaran sudah jalan Pak. Nah, gitu. Tapi karena kondisinya di pondok atau di pesantren mungkin beda, pesantren lagi guru abali. Nah, yang menyelesaikan juga, Ustaz lagi guru abali misalnya. Jadi ke belakang atau ke depan ya, mohon bisa Bang Adai pantau. Nah, sebelum masuk awal tahun pelajaran baru sudah dibuat review kurikulum. Oh ya, setuju kalau Pak Ustaz akan di Malang. Oh, setuju. Iya, tahun depan ya. Baik. Jadi KTSP itu disusun sebagai panduan juga bagaimana sekolah ini membawa anak-anak termasuk pembelajaran dan seluruh kegiatan-kegiatan yang ada itu bisa berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, yang dibuat sendiri oleh Bapak Ibu, para ustadz, ustadzah, para guru, dan lain sebagainya. Kemudian juga saya menginginkan tiap sekolah harus menciptakan inovasi. Ya. Jadi kalau YASA ini inovasinya apa, keunggulannya apa nanti yang bisa dijual kepada publik dan tidak sama dengan keunggulan sekolah-sekolah lainnya. Ayo tolong juga dikonsep sekarang. Karena YASA itu berbasis pondok, apa yang harus diciptakan di sini? Inovasi apa? Harus itu diciptakan. Karena saya juga melihat sekolah-sekolah lain di Jawa Timur, nggak usah di luar Jawa Timur, di Jawa Timur saja, yang swasta, apalagi boarding school berbasis pondok, itu ternyata luar biasa kemajuannya. Ya, luar biasa kemajuannya. Ya mungkin di sini juga bisa melakukan studi tiru ke sekolah-sekolah boarding school yang maju, di mana terserah. Bukan langsung semuanya gurunya diajak ya, enggak, paling tidak kepala sekolah, wakasek, yayasan, nyontoh guru majalana, YASA bisa maju juga seperti sekolah lainnya. Ya. Misalnya yang ke Asep di Pacet itu, padahal sekolahnya mahal itu Pak. Ponakan saya sekolah di sana uang bangunannya 25 juta Pak. Per bulan 2,5 juta atau 3 juta. Larang Pak. Tapi rupuh musuh masyarakat. Antri bahkan tak melo Pak, lambat. Maju sekolahnya. Anak-anaknya pintar-pintar. Kok bisa ya?
Sebenarnya minta gratis berkualitas, ini sih maju nih kan. Masa mentaan di modal bisa model sekolah tak heran. Saya sering dikritisi oleh media itu, ya sering saya lawan media. Mas, minta gratis berkualitas, mana jalannya mas? Sekolah yang maju itu memang mahal, tapi banyak buktinya dan terbukti. Sekolah punyanya Cina itu, SMA Ciputra Surabaya, uang bangunannya tahun kemarin hanya 65 juta. Hanya 65 juta. SPP-nya 5 juta 600. Tapi lux luar biasa Pak. Mau masuk ke ruangan tak masuk angin kan Pak, nanti full AC semuanya full AC. Semua layanan sudah berbasis internet, semua serba lux. Tapi saya sekolah Cina lebih maksudnya. Ada saya Cina. Antri juga Pak. Lulusannya selalu terkoneksi ke perguruan tinggi di luar negeri yang lebih maju lagi. Jadi saya maju, saya bentar saja bentar Pak. Sementara Indonesia ketinggalan terus Pak. Jadi minta sakoni partisipasi orang tua siswa untuk mengembangkan sekolah. Kritik enger. Kapan ikhlasnya? Kapan majunya? Tapi masalah putranya keluar daerah sampai puluhan juta tak enger Pak. Masalah sudah mah enger. Nah ini sering bersama enger Pak. Tinggal soal mimpin TV tak kira bisa Pak. Untuk itu ayo kita ciptakan inovasi di SMA ISA ini. Bagaimana juga maju seperti sekolah-sekolah swasta lainnya yang berbasis agama. SMA Al-Hikmah Surabaya maju luar biasa. SMA Ar-Rahmah Malang maju luar biasa. Nah, ini saya contohkan ya swasta-swasta. Kemudian setip juga ISA ini harus ada label khusus yang menjadi kebanggaan atau ada branding khusus di sini. Apa itu? Ya, pondok yang bisa mencetak anak-anak yang cerdas, intelektual, cerdas ilmu umum, cerdas agama misalnya, dibuktikan dengan ya kalau ada lomba-lomba akademik ya harus tampil dan bisa juara. Alhamdulillah kompetisi sains nasional tahun ini 2 dari SMA ISA. Belum pernah saya dulu kuliah sama ISA. Sekarang dari ISA biologi sama TI ya. Alhamdulillah ada guru TI-nya sini Pak. Ngacung tangan guru TI-nya. Bimbing Pak di ajar TV Pak. Guru biologinya ada. Ada mana guru biologinya? Ya, selamat biologi dan TI. Insya Allah bulan Agustus seleksinya di tingkat provinsi Jawa Timur. Yang semula Juli akhir ditunda ke Agustus. Mancerita ditunda boleh ke September Pak. Karena PPKM gitu. Kemudian saya titip juga Bapak Ibu guru termasuk seluruh siswa harus juga berprestasi. Kepala sekolahnya harus berprestasi, wakil kepala sekolahnya harus berprestasi, guru-gurunya semuanya berprestasi. Ayolah Pak ikut Pak kalau ada lomba-lomba itu. Saya sering share itu Pak lomba-lomba di tingkat pusat, tingkat provinsi. Tapi begitu saya lihat, saya cek, tidak ada pesertanya selalu Sumeneb itu. Kamu mana ya guru-guru Sumeneb? Masa boleh saya nolok? Kalau dulu saya sering Pak sama Pak Rusli itu, sering ikut lomba tingkat nasional, kegiatan-kegiatan workshop nasional, saya sering ikut itu Pak, jadi guru. Nah, karena mungkin pun tak jadi guru Pak, menolak lomba guru gila-gila Pak. Ini jalan aja pun. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, silakan itu. Termasuk juga beasiswa ke luar negeri, S1, S2, S3, banyak Pak. Kan kalau tak ada saya berminat Pak, padahal gratis Pak, makan, minum, penginapan, SPP semua gratis. Pulang sampai sama sholat, yang mau ini kerja, pas guru tak kencang juga. Ya tidak apa diajar keluarganya ke luar negeri, gratis itu Pak. Tidak ada lagi peminat di Sumeneb. Bila deki Sumeneb maju nih Pak. Untuk itu saya titip pada Bapak Ibu semangat terus.
untuk selalu mendukung program-program pemerintah, khususnya pendidikan secara umum. Kalau dari sisi pondok, saya yakin YASA sudah banyak mencetak para kiai, para ustadz-ustadzah, orang hebat. Tapi keterpaduan antara keunggulan umum dan keunggulan agama ini yang harus selalu kita optimalkan. Dan mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa mengikuti acara sampai selesai. Biar Pak Rosli nanti yang menjelaskan, akan memberikan materi, karena saya sudah ditunggu oleh teman-teman kepala SMA, SMK negeri di forum musyawarah kerja kepala sekolah. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja SMA YASA Sumeneb tahun pelajaran 2021-2022 dengan mengambil tema review kurikulum nasional dan implementasi Merdeka Belajar, yaitu ceria, kreatif, dan inovatif pada hari ini Rabu tanggal 28 Juli 2021 tepat pukul 10.21 menit secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang terakhir adalah penutup doa yang akan disampaikan oleh Kiai Murai. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa biha maqasidana wa ma talibana wa takfina bi barakatiha min kulli syarrin wa adwin hasidin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ومن الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا من أهل العلم وأهل التقى والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والخير إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحق الفاتحة. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin Bapak Ibu di mana berbahagia, demikianlah acara demi acara pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya adalah coffee break 10 menit. Langsung
Saya juga inget Pak.